Astaghfirullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Terlanjutkan kajian kita masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke 146. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, maksudnya Taurat dan Injil, mengenalnya, maksudnya Nabi SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka ahli kitab itu pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui akan kebenaran itu. Kebenaran itu hanya datang dari Tuhan. Maka janganlah sekali-kali engkau wahai Muhammad termasuk orang-orang yang ragu dari kebenaran. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang ia hadapkan kepada kiblat itu. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini Allah Subhanahu wa taala masih menyinggung tentang orang-orang Yahudi secara khusus dan juga orang-orang Nasrani secara umum. Karena hanya dua agama ini yang dikenal mengikuti Alkitab, maksudnya Taurat dan juga Injil. Di sana ada kitab-kitab selain daripada Taurat dan Injil yang disebut dengan suhuf, tetapi pengikutnya sudah tidak ada. Sehingga yang kita kenal hari ini cuman ada 3 agama saja yang mengikuti kitab yang diturunkan dari langit. Yahudi mengikuti Taurat, kemudian Nasrani mengikuti Injil dan juga Taurat, kemudian kita umat Islam mengikuti Al-Qur'anul Karim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyinggung alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, maksudnya kitab-kitab langit. Ada riwayat, walaupun sebagian ulama melemahkan riwayat ini, bahwa kitab langit itu jumlahnya 104 kitab. Yang 100 itu disebut suhuf, dan yang 4 kitab ma'ruf, dimulai daripada Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Qur'anul Karim. Ada yang mengatakan bahwa 100 suhuf itu diberikan kepada beberapa nabi, di mana yang 10 suhuf diberikan kepada Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam. Afwan, yang
Pertama Nabi Syith dulu. Syith dulu karena setelah Adam alaihi salatu wassalam Nabi Syith. Disebut Syith itu karena hibatullah. Allah menghibahkan kepada Nabi Allah Adam karena meninggalnya Habil di tangan Qabil. Dan itu satu-satunya putra Adam yang tidak lahir secara kembar. Syith ini diberikan 50 suhuf. Diberikan 50 suhuf. Baru yang 50 suhuf itu dibagi kepada 3 nabi. Pertama Nabi Idris, kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam selain Taurat. Ada yang mengatakan Idris diberikan 30, kemudian Ibrahim diberikan 10 dan Musa diberikan 10 selain daripada Taurat. Adapun yang 4 ma'ruf yang kita kenal dengan Injil diturunkan kepada, atau Taurat dulu diberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemudian Zabur diberikan kepada Daud, kemudian Injil diberikan kepada Nabi Isa bin Maryam, dan Al-Quran sebagai penutup diberikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan kitab-kitab langit. Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang telah kami beri kitab, maksudnya Taurat dan Injil. Berarti khitab ayat ini kepada siapa? Yahudi dan Nasrani. Ya'rifunahu, mereka benar-benar mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi, bahkan akhirul anbiya'i wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul sekaligus akhir al-anbiya, para nabi. Mereka mengetahui, bahkan pengetahuan mereka kepada nabi kita yang akan muncul di zaman itu, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Makanya ketika Abdullah ibn Salam, salah satu tokoh Yahudi Madinah yang dikenal dengan kecerdasannya, di mana orang-orang Yahudi menjadikan rujukan Abdullah ibn Salam itu kalau mereka meminta fatwa. Lah ketika Nabi SAW berjumpa dengan Abdullah ibn Salam setelah masuk Islam, karena salah satu tokoh Yahudi yang masuk Islam adalah Abdullah ibn Salam. Itu satu-satunya tokoh Yahudi yang masuk Islam di zaman Nabi. Tetapi Abdullah ibn Salam ini bukan orang biasa, karena ketokohannya ma'ruf di tengah-tengah orang Yahudi Madinah kala itu. Nah, Nabi SAW ketika itu bertanya soal ayat ini kepada Abdullah ibn Salam. Apakah orang-orang Yahudi itu mengenal kemunculan Nabi kita Muhammad SAW lebih mengenal atau sama dengan mengenal anak-anak mereka? Maka Abdullah ibn Salam mengatakan, iya, bahkan lebih. Dia mengatakan, bal aksar. Ya, bahkan lebih, artinya lebih mengenal kemunculan Nabi dibandingkan anak-anak mereka sendiri. Kecuali kalau seandainya seorang istri berzinah dengan laki-laki lain kemudian punya anak, mungkin anak ini tidak diketahui apakah anak suaminya ataukah anak dari laki-laki lain. Tetapi mereka lebih mengenal Nabi SAW jauh dibandingkan mengenal anak-anak mereka. Itu ucapan Abdullah ibn Salam. Artinya mereka mengakui. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala singgung, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum. Tapi sayang, sebagian mereka. Ini dalam bentuk insaf, keadilan Allah. Allah tidak katakan semua. Tidak semua Yahudi menolak. Tapi ada sebagian orang-orang Yahudi ataupun Nasrani la yaktumunal haqqa, mereka menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun, sementara mereka tahu tentang kebenaran itu.
Karena ada di antara tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani itu mengakui kerasulan Nabi. Contohnya umpamanya Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal, kerabat daripada Khadijah, itu mengakui kebenaran. Makanya ketika Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira dengan turunnya malaikat Jibril, kemudian Nabi SAW diperlihatkan bagaimana bentuk Jibril yang asli dengan memiliki 600 sayap sehingga Rasul ketakutan. Nah, Khadijah bintu Khuwailid sebagai istri yang paham kondisi Rasul berusaha menghibur Nabi. Makanya kemudian dia datang kepada kerabatnya Waraqah ibn Naufal yang ketika sudah tua dan buta. Kemudian Khadijah datang dengan Rasul menceritakan tragedi itu. Maka Waraqah ibn Naufal langsung mengatakan, sesungguhnya makhluk yang kau jumpai wahai Muhammad adalah namus. Namus itu binatang makhluk yang bersayap. Dan makhluk yang bersayap itu maksudnya para malaikat itu, wabil khusus Jibril maksudnya di sini, itu pernah mendatangi Nabi Musa dan Isa. Demi Allah, kata Waraqah ibn Naufal, suami wahai Khadijah dia akan menjadi seorang nabi. Artinya Waraqah mengetahui dia akan jadi nabi dan dia akan diusir kaumnya. Tetapi kalau Allah masih memberikan kepadaku kehidupan saat engkau diangkat dan berdakwah kepada orang-orang Quraisy dan engkau diusir oleh mereka, maka saya yang pertama kali membela. Tapi sayang, 6 bulan setelah perjumpaan Waraqah dengan Rasul, Waraqah pun meninggal dunia. Jadi Waraqah hanya mendapatkan kenabian tapi tidak mendapatkan kerasulan. Karena 6 bulan setelahnya Waraqah meninggal. Tapi dari sini kita tahu bahwa Waraqah ibn Naufal kan tokoh Nasrani. Dia mengakui. Jadi ada sebagian ahli kitab itu yang mengakui kebenaran. Begitu juga orang-orang Yahudi. Salah satunya yang saya katakan tadi, Abdullah ibn Salam, tokoh Yahudi. Dia juga mengakui kenabian Nabi SAW, tapi kebanyakan mereka. Makanya di sini Allah mengatakan wa inna fariqam minhum, tapi kebanyakan mereka la yaktumunal haqqa, mereka menyembunyikan kebenaran, wa hum ya'lamun, sementara mereka tahu bahwa itu sebuah kebenaran. Artinya kedatangan Nabi SAW sebuah kebenaran. Dan ini saya sering ulang-ulang bagaimana orang-orang Yahudi itu apabila mereka berkonflik dengan orang-orang musyrik yang ada di Madinah, maksudnya orang-orang Khazraj dan Aus yang belakangan kemudian menjadi cikal bakal orang-orang Ansar, Khazraj dan Aus itu. Jadi orang-orang Yahudi itu kan biasa berperang melawan 2 kabilah besar orang musyrik ini, terkadang kalah, terkadang menang. Kalau mereka mengalami kekalahan, maka mereka akan sesumbar kepada orang-orang musyrik yang ada di kota Madinah itu. Awas saja kalian, kalau Nabi kami muncul habis kalian. Selalu sesumbar seperti itu. Artinya mereka yakin akan kelahiran Nabi kan? Karena mereka selalu sesumbar seperti itu. Kalau kalah perang, mereka kemudian sesumbar kepada orang-orang kafir Quraisy, kafir musyrik yang ada di kota Madinah itu. Kalau seandainya muncul Nabi kami, habis kalian. Tapi justru bahan ini yang menyebabkan orang-orang Khazraj dan juga Aus masuk Islam lebih dulu dibandingkan orang-orang Yahudi yang punya pengetahuan soal kenabian. Karena ketika orang-orang Khazraj dan Aus ini mereka melaksanakan haji dan Rasul sudah diutus jadi Nabi dan juga Rasul berjumpa di Mekah. Kemudian orang-orang Khazraj dan Aus teringat dengan ucapan orang-orang Yahudi yang selalu sesumbar, kalau Nabi kami muncul habis sekalian. Kemudian mereka mengatakan, apakah ini yang dimaksud orang-orang Yahudi? Nabi yang dimaksud itu? Kalau iya, maka kita lebih dahulu beriman sebelum mereka. Itulah makanya Khazraj dan Aus akhirnya beriman dan masuk Islam, padahal mereka tidak punya pengetahuan soal kenabian. Mereka dapat informasi dari orang Yahudi saja. Itulah sebab kenapa orang Ansar itu masuk Islam. Lah, sementara orang-orang Yahudi sendiri yang punya pengetahuan sebelumnya, mereka rela tinggal di kota Madinah itu bukan hanya setahun 2 tahun, ratusan tahun. Karena sejak kekalahan perang melawan orang-orang Persia,
Maka kan Yahudi terusir itu. Akhirnya mereka minta suaka, sampailah mereka di kota Madinah yang kemudian mereka sebut dengan Yathrib. Orang Yahudi itu cerdas, mereka tidak mungkin hijrah ke sebuah tempat kalau tidak ada faktor ekonomi. Nah, sementara Madinah itu tidak layak, maksudnya untuk perekonomian itu tidak layak. Di sana ada Syam yang maju atau Yaman yang maju kala itu. Tetapi mereka memilih negeri Madinah atau Yathrib sebagai tempat tinggal mereka, bukan tidak ada alasan. Walaupun Madinah penuh dengan wabah di zaman itu, kemudian juga perekonomian juga susah dibentuk, tetapi karena ada ramalan dari padri-padri mereka akan muncul seorang nabi yang mengakhiri seluruh para nabi dan rasul dan akan membawa kemenangan, makanya banyak kemudian orang-orang Yahudi hijrah sampai ke Yathrib. Itu alasannya kenapa di Madinah itu banyak orang Yahudi pada awalnya, karena digadang-gadangkan mereka menanti-nanti seorang nabi. Tapi apa yang terjadi ketika sudah ratusan tahun mereka, sebagian generasi sudah meninggal, tetapi generasi yang meninggal sudah mengajarkan kepada generasi berikutnya, mendoktrin bahwa akan ada nabi, sehingga di kepala orang-orang Yahudi Madinah itu, walaupun mereka sudah berjalan dari generasi ke generasi, mereka tahu akan kemunculan nabi itu sebagaimana mengetahui terhadap anak-anak mereka. Ketika satu malam muncul satu tanda kelahiran nabi yang disebut dengan bintang Ahmad, dan bintang ini tidak diketahui kemunculannya kecuali orang Yahudi saja. Jadi seluruh padri-padri Yahudi di malam itu keluar semuanya. Mereka mengatakan ini sudah muncul, harusnya lahir seorang nabi karena tanda-tandanya sudah muncul di langit. Akhirnya kemudian setiap rumah orang Yahudi yang ada di Madinah dan di sekitarnya sampai di Khaybar digedor, ada nggak seorang wanita yang melahirkan anak di waktu bintang Ahmad itu muncul? Rupanya tidak ada. Yang ada justru di kota Mekah ada bayi lahir di saat bintang itu muncul, dan rupanya bukan keturunan Yahudi tapi keturunan Arab dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Maka menangislah padri-padri Yahudi dan mereka pun mengatakan zahabat nubuwatu Bani Israel, telah hilang kenabian Bani Israel dan telah diambil oleh Bani Ismail. Sejak itulah orang-orang Yahudi tertanam hasad. Kenapa Nabi itu muncul dari rahim musuh yang selama ini selalu berperang dengan mereka, bangsa Arab? Ya, kan mereka berperang dengan bangsa Arab, kok lahir dari musuhnya pula? Sejak itulah mereka menyembunyikan kebenaran, tidak mengakui kerasulan Nabi SAW, karena bukan dari Bani Israel tapi dari Bani Ismail. Makanya Allah mengatakan wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sebagian mereka orang-orang Yahudi menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu itu kebenaran. Begitulah jahatnya orang-orang Yahudi. Di antaranya adalah mereka menyembunyikan kebenaran yang turun kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan selanjutnya al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabb wahai Muhammad. Kalimat rabbika mengidhafahkan kalimat rabb kepada ka, ya, dhamir mukhatab, dhamir yang menunjukkan kamu, itu menunjukkan tasyrif. Tasyrif itu kemuliaan Nabi SAW, karena mengidhafahkan kalimat Rabb kepada Nabi. Ka ini kan maksudnya Nabi. Kebenaran itu datang dari Rabb wahai Muhammad. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali engkau merasa ragu. Kenapa Allah menyinggung kepada Rasul jangan ragu dengan kebenaran? Karena kita tahu bahwa konteks ayat ini sebelumnya bicara tentang apa? Pengalian kiblat. Ketika Nabi SAW kemudian mulai tidak suka mengarah ke Baitul Maqdis, dan kita tahu Nabi SAW sudah mengarah ke Baitul Maqdis itu hampir 4 tahun 8 bulan kan gitu. Karena 3 tahun di kota Mekah menghadap Baitul Maqdis,
setelah hijrah Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis juga selama setahun. Ada yang mengatakan setahun 6 bulan, setahun 7 bulan, setahun 8 bulan, masih mengarah ke Baitul Maqdis. Jadi kalau di total Nabi SAW mengarah ke Baitul Maqdis, sholatnya itu sekitar 4 tahun 8 bulan, atau 4 tahun 6, 7 atau 8 bulan, sekitar itu. Baru setelah itu kemudian Nabi SAW mulai tidak suka karena kiblatnya sama dengan orang-orang Yahudi ke Baitul Maqdis. Akhirnya dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar kiblat dipalingkan ke mana? Ke asal kiblat. Ke asal kiblat Mekah, itulah asal kiblat. Adapun Baitul Maqdis itu kan kiblat sementara. Asal kiblat itu ya Mekah. Karena bagaimanapun pembangunan Mekah itu lebih dulu dibandingkan Baitul Maqdis. Jaraknya 40 tahun. Jadi Masjidil Haram dulu dibangun, baru 40 tahun setelahnya dibangun Masjidil Aqsa. Jadi duluan Masjidil Haram dibandingkan Masjidil Aqsa. Makanya itulah awal kiblat, bukan Masjidil Aqsa. Makanya kemudian Nabi SAW ingin supaya kiblatnya itu diarahkan ke Baitul Al-Haram, dan Allah kabulkan. Dan yang pertama Nabi SAW mengarah ke Baitul Maqdis ketika Nabi SAW sholat asar. Itulah pertama kali Nabi SAW menghadapkan kiblat ke Baitullah Al-Haram, yang ketika di Madinah justru membelakangi Mekah dan menghadap Baitul Maqdis kan. Tapi sekarang dibalik, membelakangi Baitul Maqdis kemudian menghadap ke Mekah. Disinilah terjadi kekacauan. Karena orang-orang Yahudi mulai mengolok-olok Nabi dan mengatakan, agama apa itu? Kok kiblatnya dirubah-rubahkan itu? Belum lagi orang-orang musyrik kemudian membuat kata-kata yang tidak enak, menyebar fitnah tentang pengalian kiblat ini. Ataupun orang-orang musyrik dan mengatakan, lihat Muhammad, dia kembali ke kiblat kami, jangan-jangan dia mau kembali kepada agama kami kita. Jadi terjadi kekacauan di sini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ingat kebenaran itu datang dari Rabb. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan hadapkan kiblat ke Baitul Al-Haram, sudah berhadap, langsung hadapkan saja. Fala takunanna minal mumtarin, jangan ragu-ragu karena ini perintah Allah. Kebenaran itu hanya datang dari Allah. Jangan dengarkan orang Yahudi, jangan dengarkan orang musyrik, jangan dengarkan orang-orang munafik. Fala takunanna minal mumtarin, jangan ragu-ragu karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya di sini, apapun perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah ragu melakukannya. Apapun perintah Allah. Karena di sebalik perintah itu pasti ada kebaikan, sebagaimana di sebalik larangan itu pasti ada madharat. Itu kaidah itu. Perintah apapun di balik perintah itu pasti ada kebaikan, sebagaimana larangan apapun pasti di balik larangan itu ada madharatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 148, walikullin wijhatun huwa muwalliha. Dan setiap umat, maksudnya setiap umat, maksudnya Yahudinya, Nasraninya, kemudian juga ya setiap umat, Hindunya, Budanya, ya, agama-agama yang banyak. Wijhatun huwa muwalliha, pasti punya kiblat. Masing-masing agama itu punya kiblat masing-masing kan. Seperti orang-orang Nasrani, kiblatnya kemana? Ke tempat kelahiran Isa. Itulah kiblatnya orang-orang Nasrani. Di mana? Di Bethlehem, atau bahasa kita, bahasa Arab, Baitul Lahmi. Mereka mengatakan Bethlehem. Kemudian orang-orang Yahudi kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis. Mereka punya kiblat sendiri, yang satu ke barat, yang satu ke timur. Adapun umat Islam, ya kiblatnya ke Mekah. Orang Hindu punya kiblat sendiri, orang Nasrani punya kiblat sendiri. Masing-masing umat itu ada kiblat. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu wahai Muhammad dan umatmu dalam kebaikan. Kenapa demikian? Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an.
Karena dimanapun kau berada wahai Muhammad, pasti Allah akan mengumpulkan kalian semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan memalingkan kiblat, tentu pemalingan kiblat ini bukan hanya khusus kepada umat Islam. Harusnya semua umat itu berkiblat kepada Ka'bah, kan begitu. Tetapi karena keyakinan masing-masing agama punya kiblat, makanya mereka akan menolak kiblat agama yang lain. Tetapi Nabi SAW diperintahkan fastabiqul khair, jangan pedulikan kiblat-kiblat di luar daripada Islam. Kamu punya kiblat sendiri, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Karena kebaikan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun umat-umat yang lain yang mengarahkan kiblat sesuai dengan kehendak mereka, itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ketika orang Nasrani berkiblat ke Baitul Ham, ketika orang Yahudi berkiblat ke Baitul Maqdis, ketika kemudian orang-orang Islam berkiblat kepada Islam, itu nanti ada pertanggungjawabannya sendiri di hadapan Allah. Makanya Allah mengatakan, ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Dimanapun kalian berada, dimanapun, di belahan manapun, di daratkah dimanapun, apabila kemudian mereka sudah meninggal dunia, ya'ti bikumullahu jami'a, kelak pada hari kiamat Allah pasti akan mengumpulkan mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan Allah maha mampu atas segala sesuatu, maha mampu mengumpulkan manusia dan meminta pertanggungjawaban mereka. Di sini ada kalimat fastabiqul khairat. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah ini bukan karena khususnya sebab turun, tetapi karena umumnya lafaz. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala katakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, artinya ayat ini umum, kebaikan apapun kalau bisa kita terdepan. Pertanyaannya, kenapa kita harus bersegera? Kalau ada kebaikan, kalau bisa kita paling depan. Pertama, karena menyegerakan diri untuk berbuat baik itu dalilul iman, itulah bentuk keimanan. Bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW di zaman Rasul. Ketika orang-orang miskin di zaman itu cemburu dengan orang-orang kaya, karena orang-orang kaya dilebihkan dari harta sementara mereka tidak. Mereka datang kepada Nabi dan mengatakan, Rasul, enak kali orang kaya itu. Mereka sholat sama dengan kita, puasa sama dengan kita, ibadah sama dengan kita, tapi mereka dilebihkan dengan harta, sehingga dengan harta mereka bisa haji, bisa umroh, bisa berkurban, bisa membangun tempat ibadah dengan kekayaan mereka. Sementara kami, orang-orang miskin, bisa apa? Sementara ibadah-ibadah yang lain mereka juga melakukannya. Lihat bagaimana kecemburuan orang-orang miskin, para sahabat di zaman itu. Mereka pun ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya Nabi SAW ketika didatangi para sahabat dan mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Rasul, orang-orang kaya itu telah membawa pahala dengan harta-harta mereka yang kami tidak membawanya. Maka Nabi SAW mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Kalian kira sedekah itu dengan harta saja ya? Tidak, segala sesuatu bisa disedekahkan, kata Nabi. Kemudian Nabi SAW, inna bikulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrin bil ma'rufi sadaqah, wa nahyin 'anil munkari sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bukankah setiap ucapan tasbih subhanallah, ucapan takbir Allahu akbar, ucapan tahmid alhamdulillah, ucapan tahlil la ilaha illallah, itu ada sedekah? Tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah, dan tahlil la ilaha illallah, ini semua sedekah. Dan inilah 4 kalimat yang dianjurkan oleh Nabi SAW diucap
bagi orang yang tidak hafal Fatihah dalam sholat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi kalau seandainya ada orang mu'alaf, dia belum hafal surah Al-Fatihah, dia ingin sholat, sementara surah Al-Fatihah itu kan rukun, kalau ditinggalkan tidak sah sholat. Dan Rasul mengatakan la sholata illa bi fatihatil kitab, tidak ada sholat kecuali dengan baca Fatihah. Sekarang dia nggak hafal Fatihah, bagaimana caranya? Maka para ulama boleh mengganti dengan 4 kalimat ini, Allahu akbar, kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kemudian ruku. Ya, jadi bisa mengganti Al-Fatihah. Dan kalau seandainya kita cuman menghafal Al-Fatihah, baru menghafal 3 ayat, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, karena belum hafal semuanya gitu ya, maka sisa yang tidak hafal juga diganti dengan 4 kalimat ini. Jadi kalau umpamanya ada mu'alaf ini, dia baru belajar Al-Fatihah, baru 3 ayat pula dia hafal, ya tinggal Allahu akbar, kemudian baca Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, kemudian sampai di sini hafalannya, kemudian tambah dengan 4 kalimat tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, seperti itu. Lah, bukankah kalimat-kalimat tadi itu merupakan sedekah? Kemudian juga menganjurkan kepada kebaikan sedekah, melarang dari kemungkaran sedekah. Bahkan seorang yang menggauli pasangannya suami istri juga sedekah. Dari sini lihat bagaimana bersegeranya para sahabat dalam kebaikan, merasa cemburu, dan itu dalil daripada keimanan yang mantap dari para sahabat. Itulah kenapa kita harus bersegera dalam kebaikan, karena itu dalilul iman, dalil keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, hadharan min tabaddulil ahwal. Kenapa kita harus bersegera melakukan kebaikan itu? Karena namanya kondisi kita itu pasti dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu pasti ada perubahan. Ya, pasti ada yang merubah kita. Entah kesehatan yang berubah, yang tadinya sehat jadi sakit kan gitu. Entah masa-masa kuat itu berubah menjadi masa-masa lemah karena sudah faktor ya, faktor usia sudah tidak kuat lagi ketika masih muda, sekarang sudah tua, sudah banyak penyakit, sehingga tidak bisa lagi melakukan ibadah-ibadah seperti ketika dia masih muda. Dan itu makanya Nabi SAW sampai mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kata Nabi SAW, syababuka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tua. Masa muda akan berbeda dengan masa tua. Makanya Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu merasa menyesal, karena ketika dia masa muda, dia lagi kuat-kuatnya beribadah, dia tidak mengikuti saran Nabi. Maksudnya saran Nabi yang sederhana dalam beribadah, supaya ibadahnya itu bisa istiqomah sampai tua. Dia memilih ibadah yang dia mampu melakukannya. Iya, karena dia di masa muda ketika itu. Rasul kan sudah memberikan pilihan, ya bacalah Al-Quran, hatamkan Al-Quran kalau bisa ya 10 hari sekali kan gitu, atau sebulan sekali ya, atau kalau kau sanggup ya setengah bulan sekali kan gitu. Dikasih pilihan oleh Nabi, tapi dia milih yang paling kuat. Begitu juga ketika dianjurkan puasa, milih pula puasa yang paling kuat gitu, karena ketika itu dia merasa dia sanggup. Akhirnya setelah dia tua, Rasul juga sudah meninggal, dia terpikir, kenapa saya tidak mengikuti saran Nabi? Coba kalau mengikuti saran Nabi, ambil yang paling ringan ibadah itu supaya istiqomah sampai tua, tentu tidak akan meninggalkan. Karena kalau sudah tua itu kan beda gitu ya, cara ibadah kita sudah beda. Masih muda ruku bisa panjang, sujud bisa panjang, sholat bisa panjang. Kalau sudah tua kan pasti pakai surat-surat favorit aja lah. Udah tua pun kan itu, ruku pun tidak bisa lama-lama. Itu pun sudah nggak lurus kan itu. Jadi banyak faktor di sini. Makanya kenapa kemudian harus bersegera dalam kebaikan sebelum datang masa tua. Kemudian juga wasihatika qabla saqami. Kemudian masa sehatmu sebelum sakitmu, karena masa sehat akan berbeda dengan masa sakit.
Waktu sehat kan beda, kita bisa apa saja ketika sehat, tapi ketika sakit apa yang bisa kita lakukan? Apalagi sakitnya parah. Kemudian wa ghinaka qabla faqri, masa kayamu sebelum masa fakirmu. Kemudian wa faragaka qabla syughlik, masa lapangmu sebelum masa sibukmu. Kemudian wa hayataka qabla mautik, ketika masih hidup sebelum datang kematian. Dari sini menunjukkan bahwa kenapa kita harus bersegera untuk melakukan kebaikan, karena ada kondisi-kondisi yang merubah kita, yang akhirnya kita harusnya dulu kita bisa melakukannya, sekarang pula tidak bisa melakukannya. Dulu waktu senggang tak mau ngaji, setelah sibuk mikir mau ngaji, susah akhirnya kan gitu. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, takut hudutsul fitan, takut banyak fitnah. Karena kalau sudah banyak fitnah, fitnah ini macam-macam, mungkin peperangan, mungkin gempa, mungkin musibah, mungkin apa kan gitu. Kita tidak bisa melakukan ibadah-ibadah itu sebagaimana ketika di waktu kita sedang aman. Coba lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu. Mau ke masjid tak bisa, masjid sudah dihancurkan. Mau ibadah di rumah was-was, takut pula rumah dibom. Mau kemana? Akhirnya kemudian mereka serba takut kan. Kalau sudah terjadi fitnah seperti ini, kita tidak nyaman lagi untuk beribadah. Makanya kemudian Nabi SAW sampai mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudni. Bersegeralah kalian untuk banyak melakukan kebaikan dan amal saleh sebelum datang fitnah yang datangnya seperti penggalan malam. Penggalan malam gelap. Orang gelap itu susah jalan kan. Coba ibu jalan gelap-gelap, jangan pakai senter, pakai nabrak tiang listrik itu, semua ditabrak, namanya gelap ya. Nah, jangan sampai kemudian fitnah itu sampai kepada kita seperti penggalan malam, gelap gulita, akhirnya kita tidak bisa melakukan apa saja karena kegelapan tadi. Kegelapan ini maksudnya fitnah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi aradin minad dunya qalil. Di mana seorang laki-laki di pagi hari dia mukmin, di sore hari dia kafir. Di sore hari dia mukmin, di pagi hari dia kafir. Karena mereka berani menjual agama mereka dengan dunia yang sangat rendah. Jangan sampai banyak fitnah. Ya, umpamanya dulu masih fakir, belum ada fitnah harta kan, sudah dikasih harta, fitnahnya lebih besar lagi. Dulu waktu miskin kemudian ngomong, ya karena masih sibuk kerja, insya Allah lah kalau saya punya pekerjaan yang layak, saya ikut ngaji lagi. Sekarang masih cari kerjaan. Itu waktu miskin tuh. Akhirnya dikasih kerjaan, enak pula kerjaan itu. Kenapa tak ngaji juga? Dulu waktu miskin mikir kalau sudah kaya mau ngaji. Waduh, sibuk nih, sibuk lagi. Kapan ngajinya? Ya kan? Jadi kalau sudah datang fitnah itu akan sulit itu. Makanya kenapa kita disuruh untuk bersegera melakukan kebaikan itu sebelum terjadi fitnah yang akhirnya menghalangi amalan-amalan yang harusnya bisa dikerjakan, akhirnya tidak bisa dikerjakan. Ini 3 alasan yang disebutkan para ulama kenapa kita disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pertama, karena itu menunjukkan keimanan. Yang kedua, karena kondisi manusia itu akan berbeda dari hari ke hari. Dan yang ketiga, sebelum datangnya fitnah yang menghalangi amal kita. Makanya Allah mengatakan fastabiqul khairat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu salah satu penyebab terbesar seseorang itu menemukan jalan yang mudah menuju surga. Karena surga itu hanya dipenuhi dengan orang-orang baik dan orang-orang yang mengamalkan kebaikan. Tetapi fastabiqul khairat itu kan tentu ada tingkatan-tingkatannya, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan. Yang didahulukan tentu adalah adaul faraid, melaksanakan yang wajib dulu. Kalau disebut fastabiqul khairat, ingat yang wajib dulu. Yang wajib apa? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji. Itulah yang wajib. Jangan pula kemudian ada sebagian orang mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Dan itu banyak. Coba ketika datang masuk bulan Ramadan,
Sholat tarawih kok bisa loh penuh itu dari ujung ke ujung. Bahkan saking tidak muatnya di dalam itu sampai tempat sandal udah tempat sholat jadinya. Padahal sholat tarawih kan sunnah. Dia bukan wajib sholat tarawih itu. Yang nggak sholat tarawih saja tidak berdosa dan tidak mempengaruhi apapun. Cuma dia tidak dapat pahala saja. Tetapi ketika kemudian datang subuhnya, hilang pula. Mana subuhnya? Semalam ramai masjid ini, ketika subuh hilang pula. Mana wajib sholat subuh atau tarawih? Sholat wajibnya subuh lah kan gitu. Lah inilah yang harus dipahami, segerakan yang wajib sebelum yang sunnah. Fastabiqul khairat maksudnya ada ul faraid ala waktiha. Kerjakan yang wajib-wajib kalau perlu tepat waktu. Ya. Kemudian juga di antara musara'atu atau fastabiqul khairat adalah at-taubatu minadz-dzunub. Bertobat dari dosa. Jangan ditunda-tunda tobat itu. Tapi bersegeralah dengan kebaikan. Maksudnya bersegera dengan tobat. Kenapa kemudian kita disuruh bersegera untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Karena kita tidak tahu umur kita ini sampai kapan. Jangan nyanyi terus, kapan lu tobat, nunggu umroh, tak umroh pun kan itu. Kapan tobat, nunggu haji, apalagi umroh aja tidak, mau haji pula. Ada orang yang nunggulah nanti usianya 40 tahun. Udah 40 tahun tak tobat-tobat juga. Nunggu 50 tahun, sebelum 50 tahun mati pula dia. Jadi kalau orang kemudian tidak bersegera untuk bertobat, maka ini membahayakan kehidupannya. Kemudian juga yang ketiga, termasuk fastabiqul khairat adalah melaksanakan hukukun nas, hak-hak manusia. Apa hak-hak manusia itu? Ya banyak, karena semua manusia itu punya hak kan. Istri punya hak kepada suami, suami punya hak kepada istri. Orang tua punya hak kepada anak, anak punya hak kepada orang tua. Kita punya hak kepada tetangga, tetangga punya hak kepada kita. Bahkan orang kafir punya hak, kita pun memberikan haknya kepada mereka. Jadi dalam kehidupan kita ini punya hak-hak, sampai kepada binatang pun punya hak. Nah, itu yang dimaksud fastabiqul khairat. Salah satunya adalah selain daripada melaksanakan yang wajib kemudian yang sunnah, bersegera untuk bertobat kepada Allah. Jangan lupakan hak-hak manusia, bersegera kepada hak-hak manusia. Kemudian juga di antara fastabiqul khairatnya nawafilul ibadah, melaksanakan baru nawafilul ibadah, ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, seperti bersegera kalau laki-laki ke masjid gitu ya, ataupun bersegera kalau laki-laki mungkin sholat Jumat, atau bersegera untuk bersedekah, dan banyaklah ibadah-ibadah yang masuk pada kategori fastabiqul khairat. Kenapa demikian? Disebutkan bahwa orang yang bersegera dalam kebaikan itu sifat yang paling menonjol dari sifat-sifat orang yang beriman. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang bersegera melaksanakan kebaikan. Dan itu sifat yang nampak daripada sifatul muwahhidin, sifatnya ahli tauhid, yang mereka orang-orang yang ahlul khasyati, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Ahli tauhid adalah orang-orang yang mereka menanamkan khasyah, rasa takut mereka kepada Rabb mereka. Walladzina hum biayatina biayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang dengan ayat-ayat Rabb mereka segera beriman. Dan begitu seterusnya. Dan Nabi SAW adalah manusia yang paling mengajarkan fastabiqul khairat. Kemudian disusul dengan para sahabat dan orang-orang setelahnya dan orang-orang setelahnya. Itulah diantara kalimat daripada fastabiqul khairat. Kenapa demikian? Maka di sini juga Allah mengatakan aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Maka secara umum, sebab kalau kita berlambat-lambat untuk mendatangkan sebuah kebaikan, kemudian kita mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita bertanya,
Ya, bertanya soal apa? Macam-macam. Bertanya soal umur, kemana kau habiskan? Masa muda, kemana kau lampiaskan? Ilmu, sudahkah kau amalkan? Harta, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Semua akan ditanya. Tapi orang-orang yang fastabiqul khairat, maka mereka sudah ada jawabannya, karena mereka tidak pernah menyanyiakan umur mereka, masa muda mereka, ilmu mereka, harta mereka, sehingga mereka akan selamat dari hisab yang Allah Subhanahu wa taala hisabkan kepada mereka. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha mampu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai ayat ke 148 saja. Silakan sebelum saya tutup kalau ada yang bertanya. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ustaz, ketika kita melihat ada orang yang dia sangat bersegera untuk melakukan kebaikan, namun dia selalu bolak-balik terjatuh ke dalam kesalahan dan kekhilafan. Jadi bagaimana dengan sikap kita melihat teman atau orang atau saudara yang seperti ini? Dia mudah melakukan kebaikan, mudah pula terjatuh ke dalam kesalahan. Ya, alhamdulillah. Makanya kenapa kemudian dalam Islam itu kan ada koridor-koridor, ada aturan-aturan yang sudah dijelaskan bagi orang-orang yang mau melakukan kebaikan. Ada syarat-syaratnya kan itu. Ada rukun-rukunnya. Seperti dalam bab ibadah atau amalan soleh secara khusus yang sifatnya tauqifiyah, terima jadi, nanti sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, itu kan sudah ada batasan-batasannya. Seperti harus di atas keimanan, di atas keikhlasan, dan di atas ittiba, supaya jangan salah. Ya. Sudahkah kemudian amalan yang kita kerjakan itu di atas iman? Karena kalau orang kafir percuma beramal soleh. Kemudian yang kedua, sudahkah ada keikhlasan? Sebab orang yang melakukan kesyirikan percuma amal ibadahnya. Kemudian juga sudahkah kita ittiba mencontoh Rasul? Karena orang yang membuat-buat perkara baru percuma juga tertolak kan? Maka pelajari dulu tentang syarat-syarat diterima amal itu, baru kita bersegera dengan melakukan amal yang sudah jelas kita memiliki ilmu untuk melakukannya. Kemudian juga ada rukun itu dibuat dalam ibadah itu supaya kita lebih khusyuk dalam beribadah. Seperti harus adanya perasaan cinta dalam ibadah, kemudian juga takut ketika beribadah, kemudian harap dalam beribadah. Ini yang bisa menopang kekhusyuan kita. Sebab kalau kita ibadah tidak ada kecintaan, berarti kan terpaksa tuh ibadahnya. Ibadah terpaksa itu tidak enak. Ya. Kemudian kenapa harus ada takut? Supaya jangan melakukan maksiat dalam ibadah. Takut tidak diterima ibadahnya. Makanya bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Kalau orang dulu mereka beribadah takut ibadahnya tidak diterima. Kalau orang sekarang bermaksiat aman pula dari azab Allah. Ya. Kemudian harap bahwa ibadah kita itu akan dapat pahala, akan dapat surga. Harapannya besar sehingga makin semangat lagi kan. Makanya kalau terkumpul dalam ibadah itu perasaan cinta sehingga tidak terpaksa, perasaan takut kalau tidak diterima, perasaan harap kan akan dapat surga, insya Allah jangan ditanya khusyuk kayak apa, nanti khusyuk sendiri itu. Kalau rukun ibadah ini ada, ditambah dengan syarat-syaratnya tadi dipelajari. Makanya kenapa kemudian fastabiqul khairat juga tidak bisa kita lakukan kecuali ala ilmin wal basirah, harus di atas ilmu dan basirah. Kalau tidak punya ilmu, apa yang mau dilakukan dari kebaikan itu? Enggak tahu dia kebaikan apa yang harus dilakukan. Makanya ilmu itu penting. Ya, baru kemudian dari ilmu itu lahirlah keikhlasan, lahirlah ittiba, ya, lahirlah kepasrahan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kemudian pertanyaan tadi, kok ada sebagian orang yang mereka luar biasa ingin melakukan kebaikan, tapi di satu sisi kemudian terjerumus kepada kesalahan, yaitu karena tidak ada pengetahuan. Seperti orang-orang yang terjerumus kepada perbuatan baru dalam Islam, dalam agama. Mereka kadang-kadang semangat untuk melakukannya, walaupun bid'ah sebenarnya, atau walaupun menyimpangkan begitu. Makanya kenapa ikhlas saja tidak cukup? Dia kan ikhlas tuh. Kalau ikhlasnya ikhlas kan, datang jauh-jauh, berkorban dengan hartanya, berkorban dengan waktunya.
Tapi masalahnya kurang pula yang kedua, tidak mencontoh Nabi. Makanya menganggap baik saja belum cukup, tetapi harus benar. Baik saja tidak cukup. Ini kan baik, masa salah? Iya, tapi kan tidak benar tuh masalahnya. Di masyarakat kan kalimatnya cuma satu, ini kan baik, tapi tidak berpikir benar apa enggak. Begitu masalahnya. Coba kalau berpikir dua kata itu, ini kan baik ya, ini kan benar ya, selesailah urusan. Berarti dia ikhlas dan mencontoh tuh. Karena ikhlas saja tidak cukup, sebagaimana ittiba saja tidak cukup. Ibu sudah benar tuh ibadahnya, sholatnya sudah benar, tapi dengan gak ada keikhlasan, oh ibadahnya riya, yang ditolak juga kan gitu. Makanya kenapa ikhlas dan ittiba itu tidak boleh terpisah dari orang yang fastabiqul khairat itu, supaya jangan terjerumus kepada kesalahan tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan kita dalam beribadah itu boleh terlalu bersemangat. Bagaimana sebaiknya kalau misalnya kan kita masih muda, pengen mengerjakan semua amal-amal sunnah, misalnya sholat sunnahnya baca ayatnya panjang-panjang. Ternyata setelah kita tua nanti kita nggak sanggup berarti mengerjakan sholatnya lama panjang-panjang. Itu gimana sebaiknya agar kalau kita sekarang? Ya, alhamdulillah. Makanya tadi saya katakan renungan dari perkataan Abdullah ibn Amr bin As tadi. Nabi kan sudah menganjurkan, ngasih pilihan nih, umpamanya puasa. Kalau ada puasa Daud, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid. Itu kan ada pilihan untuk puasa sunnah. Ya. Kita ingin melaksanakan puasa Daud karena masih muda. Apakah puasa Daud ini kira-kira nih dengan moodnya ibu ini bisa melakukan sampai tua? Kan tidak juga. Kalau begitu kita berpikir, kita ambil yang Senin Kemisnya saja. Kalau Senin Kemis kan bisa dilakukan sampai tua gitu ya. Bagi yang ingin istiqomah. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang sederhana tetapi istiqomah. Jangan kemudian kita borong semuanya, akhirnya lelah, kemudian liburnya lebih lama dibandingkan masuknya. Kan ada orang yang kemudian menghabiskan amal itu, ingin diborong semuanya mumpung masih muda nih. Diborong semuanya, akhirnya hanya sanggup melaksanakan beberapa waktu saja, kemudian kelelahan, sakit, malas, akhirnya cutinya lebih lama dibandingkan rajinnya. Jangan seperti itu. Ya, maksudnya ambil yang tengah-tengah, ambil yang ringan, tetapi istiqomah itu lebih baik dibandingkan diborong semua kemudian berhenti, gitu maksudnya. Makanya kemudian Rasulullah SAW ketika kalau nggak salah bicara dengan Hafsah, Abdullah ibn Umar satu hari bermimpi. Dalam mimpinya dia dihantar ke neraka. Kagetlah kok ada di neraka, tapi tidak jadi, akhirnya dikeluarkan lagi dan dikatakan engkau bukan penghuninya. Akhirnya kemudian perkara ini sampai kepada Hafsah diceritakan. Hafsah bercerita kepada Nabi, kan Abdullah bin Umar kan saudaranya Hafsah, sama-sama anak Umar. Lah Hafsah sendiri istri Nabi. Diceritakanlah mimpinya Abdullah bin Umar ini kepada Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, ni'mar rajul Abdullah. Sebaik-baik orang Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, kalau dia tidak meninggalkan sholat malam. Ya, kalau dia tidak meninggalkan sholat malam. Kemudian Rasul mengatakan di hadis yang lain, jangan seperti hamba fulan yang meninggalkan, yang melakukan sholat malam kemudian meninggalkannya. Jangan seperti hamba fulan yang dia sholat malam kemudian meninggalkannya. Karena yang dikehendaki Rasul itu adalah istiqomahnya. Ya, bukan semua amal diborongnya, tidak. Istiqomah dalam amalan. Bagaimanapun sebaik-baik amal itu yang sedikit tetapi istiqomah, itu yang dikehendaki Rasul, supaya terus seperti itu, supaya jangan sampai kemudian terputus ibadahnya. Nah sekarang di masa muda, kenapa kemudian kita dari sekarang ini disuruh untuk memperbanyak amal itu?
supaya ketika di masa tua itu kita sudah dapat banyak pahala. Tapi ambillah amalan-amalan yang lain yang kita bisa istiqomah sampai tua gitu. Jadi ketika di masa muda kita borong semua nggak apa-apa, tapi kita juga harus punya amalan-amalan yang kita sendirikan supaya punya istiqomah itu sampai tua juga. Jangan di masa muda semua diborong, masa tua kemudian tidak mau beramal, itu yang salah. Karena hukum itu bukan di awal tapi di tengah, tapi hukum itu ada di akhir. Itu masalah al-a'mal bi khawatimiha. Kata Rasul, amal itu ditentukan akhirnya gitu ya. Karena banyak orang yang berubah, waktu muda semangat, akhir pula terbalik. Makanya ada hadis yang mengatakan dia dengan surga itu sebenarnya sudah tinggal satu hasta sebenarnya. Tapi gara-gara dia melakukan amal neraka, akhirnya tidak jadi masuk surga, masuk pula dia neraka. Dari sini kita tahu amal itu ditentukan akhirnya, bukan awal dan tengahnya. Tetapi akhir juga terkadang yang menentukan awal dan tengahnya. Karena jarang biasanya orang yang awal dan tengahnya jahat gitu ya, akhirnya baik, itu jarang ada yang diberikan taufik, tapi jarang. Tapi kalau awalnya baik kemudian tengahnya buruk, akhirnya biasanya jadi baik lagi. Jadi tetap penentuan itu dikembalikan ke awal gitu ya. Makanya saya katakan kalau kita bicara ilmu parenting, kalau ibu-ibu mendidik anak itu dari kecil sudah dididik baik, memang betul-betul ibu didik dengan kebaikan. Kalau takdirkan setelah dia besar dia rusak, maka masih ada harapan anak itu jadi baik. Kenapa? Karena punya dasar baik. Tapi kalau tidak dididik dengan kebaikan awalnya, kemudian rusak, itu jarang balik anak, karena tidak punya dasar kebaikan. Nah, jadi tetap kita awali dengan kebaikan supaya akhirnya juga diakhiri dengan kebaikan. Wallahu a'lam. Ya, ini ada hadiah. Ya. Tapi sebelum kita tutup, kita bagi-bagi hadiah dulu. Dari hal yang kita pelajari ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa tokoh Yahudi yang masuk Islam? Langsung aja dapat pisau. Gimana? Betul, Abdullah ibnu Salam. Masya Allah, dapat pisau. Oke. Pertanyaan yang kedua, sebutkan kiblat tiga agama, Islam, Nasrani, dan Yahudi. Kemana saja mereka kiblatnya? Ke Palestina, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu Yahudi. Kemudian Nasrani? Masing-masing ya Ustaz. Iya, tiga agama saya bilang. Gak apa-apa, kalau satu saja kita potong hadiahnya. Ambillah pisaunya aja. Nasrani ke Bethlehem. Aywa. Islam ke Mekah, Ka'bah. Ahsanti, Masya Allah. Baik, ini terakhir. Kenapa kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Saya sebutkan tiga alasan tadi. Apa tuh tiga alasan tadi? Itu yang paling belakang. Kasih mic-nya biar dengar. Yang pertama, menunjukkan keimanan seseorang. Ahsan. Yang kedua, kondisi yang berubah-ubah. Ahsan. Yang ketiga, sebelum datangnya fitnah. Aywa, Masya Allah. Ini dapat dompetnya supaya penuh uangnya ada. Baik, ini yang bisa sampaikan. Karena nggak ada hadiah lagi kan, kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma